Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sidik dari Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan UAS aspek hukum dengan tema hukum pajak dengan dosen pembimbing Dr. Sugeng Prayetno MM. Hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antar pemerintah sebagai pemungutan pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sesungguhnya hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Namun demikian dalam perkembangannya sering bersinggungan, bahkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian hukum lainnya, yaitu hukum perdata termasuk hukum bisnis dan hukum pidana karena ada sanksi pidananya. Hukum pajak memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungutan pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar 23 Ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 adalah sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasar tersebut ditegaskan bahwa penggunaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang, karena pada dasarnya pajak adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang, berarti pajak bukan perampasan atau hak kekayaan rakyat, karena sudah disetujui oleh para wakil rakyat DPR. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembawaan sukarela. Oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat yang mematuhinya, dan bila tidak patuh maka tidak dapat dikenakan sanksi. B. Subjek objek pajak. Pajak penghasilan atau PPh. Subjek PPh menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah satu orang atau dua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesamaan menggantikan yang bentuk yang berhak. 3. Badan, SIPI, PT, BUMD, BUMN, firma, korporasi, dan pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. 4. Badan usaha tetap atau BUT. Subjek pajak terdiri dari A. Pajak dalam negeri terdiri dari orang-orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak. B. Subjek pajak luar negeri terdiri dari orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan orang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia menjalankan bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Sedangkan bagi yang bertempat tinggal di luar Indonesia baru menjadi subjek pajak di Indonesia dalam hal menerima penghasilan di Indonesia, misalnya penghasilan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu A. Dividen, B. Bunga royalti sewa, C. Penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, D. Imbalan sehubungan dengan penggunaan jasa pekerjaan dan kegiatan, E. Hadiah dan penghargaan, F. Pensiunan
yang pembayarannya berkala lainnya. Dalam hal ini, kepada wajib pajak luar negeri yang menerima imbalan jasa sebagaimana tersebut di atas dipotong pajak sesuai 20% dari jumlah bruto oleh pihak wajib membayarkan. Selanjutnya yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan wajib pajak, yaitu menurut ketentuan Undang-Undang Pajak, penghasilan dianut pengertian penghasilan yang dalam arti wajib luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan maupun asalnya yang dapat digunakan untuk konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak tersebut dilihat dari menggalinya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak. Penghasilan dikelompokkan atas A. Penghasilan dari pekerja, misalnya gaji, honorarium. B. Penghasilan dari kegiatan usaha, misalnya laba atau perseroan. C. Penghasilan dari modal, misalnya bunga, dividen, royalti. D. Penghasilan lainnya, misalnya hadiah, undian. E. Keuntungan dari penjualan harta. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah A. Bantuan atau sumbangan. B. Harta hibaan. C. Warisan. D. Imbalan. Seimbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. E. Pembayaran perusahaan asuransi kepada orang pribadi. F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyerahan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan bagi PT BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha efektif di luar kepemilikan saham tersebut. G. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang benernya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi pekerja maupun pegawai. H. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. I. Bagian laba yang diterima oleh anggota atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. J. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sendiri sejak pajak pendirian. K. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari dan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan usaha di Indonesia dengan syarat badan dan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan kecil menengah atau menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 2. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN. Subjek pajak dari pajak pertambahan nilai PPN adalah pengusaha kena pajak pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai, wajib melaporkan usaha kepada pejabat pajak di tempat pengusaha itu bertempat tinggal atau tempat kedudukan usaha itu dalam jangka waktu 30 hari sejak usaha didirikan, sehingga dianggap telah melanggar kewajiban dengan etika tidak baik. Atas pelanggaran tersebut, selain harus menyetor pajak yang tertuang, juga dikenakan denda administrasi sebesar 2% dari seluruh harga jual atau nilai pengganti
yang menjadi dasar pengenaan pajak yang ditimbul sebagai pengusaha tersebut dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Oleh karenanya PKP yang telah dikukuhkan sudah mempunyai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan, memungut dan menyetor dan melaporkan pajak penambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tertuang dalam hal ini tidak semuanya menjadi subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Bagi pengusaha kecil yang batasan untuk ukurannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan berpedoman nilai proseduran atau jumlah karyawan yang modalnya yang digunakan tidak dianggap sebagai pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan pengusaha kecil menurut SK Menteri RI nomor 648/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah kena pajak yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN, menentukan bahwa objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Barang berwujud yang diserahkan merupakan kena pajak BPKB. Barang yang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan atau usaha pekerja. B. Impor barang kena pajak atau BPKB yang dilakukan oleh siapapun. C. Penyerahan jasa kena pajak JKP atau daerah di dalam pabean. D. Pemanfaat barang kena pajak yang berwujud dari daerah pabean dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di TKP daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak BPK atau pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 144 tahun 2000 ditetapkan jenis barang yang dikenakan PPN yaitu barang hasil pertambangan dan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, termasuk barang kebutuhan pokok yang dapat dibutuhkan oleh rakyat banyak, termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Sedangkan yang tidak dikenakan PPN adalah jasa bidang pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi, jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa rumah sakit, rumah bersalin, dan klinik kesehatan lainnya. B. Jasa-jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pengiriman surat dan perangko, jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha. E. Jasa keagamaan. F. Jasa di bidang pendidikan meliputi pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. G. Jasa di bidang kesenian. H. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. I. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. Jasa di bidang tenaga kerja. Jasa di bidang perhotelan. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Subjek pajak PBB adalah orang yang memiliki menguasai memperoleh manfaat atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Namun demikian, subjek pajak yang menjadi wajib pajak tersebut yang nilainya jual objek pajak NJOP dan bangunannya kurang atau tidak melebihi 8 juta bukan merupakan wajib pajak yang dibebankan ke pengenaan pajak dari PBB. Sedangkan yang menjadi objek PBB adalah bumi yang menggunakan menurut penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PBB yang termasuk pengertian kegunaan bangunan. Kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga,
galangan kapal dermaga, taman mewah, kilang minyak, dan pipa jalan tol. Selanjutnya, dalam pasal 3 Undang-Undang PBB ditetapkan bahwa yang dikenakan pajak adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, tempat sosial, pendidikan, dan rumah sakit, kebudayaan yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuangan. B. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. C. Objek yang merupakan hutan lindung yang hutan suaka dan cagar alam. D. Objek yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsuler. E. Objek yang digunakan untuk perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Utang pajak dan upaya penagihan. Utang pajak ditimbulkan karena undang-undang syarat adanya kerangkaian dari perbuatan keadaan dari peristiwa yang dapat menimbulkan pajak, yaitu 1. Perbuatan misalnya pengusaha yang mengimpor barang, yang melakukan penyerahan barang di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan dikenakan atau tertuang pajak penambahan nilai barang dan jasa. 2. Keadaan misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak dikenakan atau tertuang pajak penghasilan sebagai diatur dalam undang-undang. 3. Peristiwa misalnya meninggalnya pewaris. Sejak saat meninggalnya si pewaris, maka harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak penghasilan dan dikenakan pajak sesuai warisan itu sudah dibagi-bagi kepada warisannya, maka tidak lagi dikenakan pajak. Pajak tertuang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenakan pajak menunggu adanya SKP. Dalam hal ini, wajib pajak dipidana karena melakukan suatu pelanggaran dan kewajiban kejahatan di bidang perpajakan. Maka daluarsa tidak melakukan dagingnya fiskus berwenang mengeluarkan ketetapan pajak tambahan atau wajib pajak tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa surat paksa diawali dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya mempunyai kekuatan yang eksektoral dari kedudukan hukum. Nah, sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap Kementerian Keuangan untuk penagihan pajak pusat dan kepala daerah pada pajak yang berwenang menerbitkan. 1. Pusat pemerintah penagihan seketika dan sekaligus. 2. Surat paksa. 3. Surat perintah pelaksanaan penyitaan. 4. Surat perintah penyendaraan. Apabila surat paksa telah disampaikan kepada penanggung jawab dan ternyata penanggung jawab tidak memenuhi kewajibannya, maka surat paksa dilaksanakan setelah lewat waktu 2x24 jam dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Selanjutnya jurusita akan membuat berita acara pelaksanaan sita yang didatangi oleh jurusita pajak penanggung dengan syarat-syarat ada saksi yang berasal dari pemerintah daerah setempat. Selanjutnya setelah 14 hari maka barang yang telah disita tersebut akan dilelang oleh pejabat yang berwenang, kecuali barang sitaan berupa uang tunai, surat-surat berharga, dan barang-barang rusak atau cepat rusak. Utang pajak yang dapat dihapuskan adalah utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak tambahan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih atau ini disebabkan 1. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan. 2. Wajib pajak tidak ditemukan. 3. Wajib pajak tidak mempunyai kekayaan lagi. 4. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa. D. Penyelesaian sengketa pajak. Sengketa pajak akibat ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak atau pajak tertuang atau nilai pada pabean, pos atau tarif. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap putusan tersebut. Maka upaya hukum yang masih dapat dilakukan dalam undang-undang juga upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali PK atau ke Mahkamah Agung RI. Dalam undang-undang tersebut
bahwa putusan pengadilan pajak bukannya merupakan keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya terhadap keputusan dimaksud tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan peraturan undang-undang perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim, putusan penyelesaian atas sengketa pajak, putusan pengadilan pajak dapat berupa 1. Menolak, mengabulkan atau sebagian atau seluruhnya. 3. Menambah pajak yang harus dibayar. 4. Tidak dapat menerima. 5. Membetulkan kesalahan tulus atau kesalahan hitung dan membatalkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.